Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan ayat terakhir, pasal terakhir dari kitab Hosea. Ya, di pasal terakhir hari ini pasal 14. Ini merupakan, kalau kita lihat, semacam kesimpulan atau inti ya terakhir. Kalau kita lihat firman Tuhan ini satu tekanan supaya umat bertobat ya dari jalan yang sesat ya, dari jalan yang salah. Di ayat pertama berkata begini, "Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu." Oke. "Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim." Ayat yang terakhir, ya, penutup, "Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di pasal terakhir kita melihat bagaimana respon akhir daripada umat Israel. Ya, respon terakhir dari mereka memang bertobat. Nah, ketika mereka mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan Asyur, kekuatan Mesir, kekuatan kuda, ya, mereka tidak bisa buat apa-apa. Faktanya menunjukkan mereka kalah, mereka sengsara, mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Dikatakan mereka tergelincir. Ya, orang-orang yang memberontak, ya, yang tidak mau mengikuti jalan Tuhan, mereka akan tergelincir, mereka akan jatuh, ya, mereka akan mengalami kesengsaraan, ya, mereka akan mengalami penderitaan, mereka tidak akan berhasil. Ya, itu terakhir mereka baru mengakui setelah melewati masa-masa sukar itu. Nah, memang seringkali penyesalan itu ya terakhir ya. Coba kalau seseorang diingatkan, kamu harus sungguh-sungguh kepada Tuhan, kamu harus berdoa, kamu menyembah Allah, beribadah kepada Tuhan. Enggak usah, zaman begini saya masih kuat. Ada orang yang tidak pernah datang kepada Tuhan, tidak menyembah Tuhan, tidak mau tahu tentang Tuhan, hidup semaunya saja. Ketika diingatkan, ketika dinasihati, ya tidak mau mendengar nasihat. Tetapi ketika mengalami masa kesukaran, ya setelah tergelincir, baru dia nyadar, ya, baru dia bertobat, baru dia berseru kepada Tuhan. Nah, ini ternyata bangsa Israel mengalami hal seperti itu. Ya, bangsa Israel ini dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Berkali-kali sebenarnya mereka mengalami hal itu, jatuh bangun. Ya, kesalahannya ya meninggalkan Tuhan. Kesalahan mereka tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, nanti setelah mengalami kesusahan baru teriak sama Tuhan. Ini sepertinya memang gambaran, bukan gambaran ya. Ini fakta yang terjadi juga sekarang. Bahwa ada umat Tuhan, ya pada saat-saat tertentu saja dia berseru kepada Tuhan, berteriak sama Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah kami, tolong saya Tuhan, saya mengalami kesusahan, saya mengalami pergumulan berat, saya mengalami ketakutan yang luar biasa ya Tuhan.
Nah setelah Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar, lupa sama Tuhan. Ya kemarin kan renungan kita begitu ya. Setelah mendapatkan makan yang banyak, lupa sama Tuhan. Nah setelah kenyang, lupa sama Tuhan. Nah itu sebabnya sang pembasung pernah berdoa ya, Tuhan jangan berikan saya ya kekayaan. Sebab jika saya kaya, saya akan lupa Engkau. Tapi jangan juga beri aku kemiskinan. Nanti kalau aku miskin, aku rampok, aku memalukan namamu. Ya. Nah memang sangat-sangat riskan sekali seseorang bisa jatuh karena berkat. Ya, lupa sama Tuhan. Bangsa ini akhirnya berkata, mereka bertobat, mereka datang kepada Tuhan, mereka mengakui, ya, mereka mohon pengampunan kepada Tuhan, kemudian mereka mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, bawalah sertamu kata-kata penyesalan. Jadi yang harus kita sadari ya, seringkali kita begitu sulit mengakui kesalahan kita, ini kelemahan kita. Bahkan di hadapan Tuhan pun kita masih membela. Kita udah tahu salah, tapi Tuhan kan begini, Tuhan kan tahu, ini ya. Tuhan kan tahu kalau hidup saya begini, kalau begini, Tuhan tahu. Memang Tuhan tahu kok, segala sesuatu Tuhan tahu. Justru Tuhan tahu, kita harus tahu juga apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah itu persoalannya, seringkali kita bilang, Tuhan tahu tentang saya, Tuhan tahu keadaan saya. Tapi kita tidak tahu kalau Tuhan tahu apa yang harus kita lakukan. Dan Tuhan sudah bicara, tapi kita yang tidak mau tahu. Akhirnya kita asik dengan diri kita. Bagi setiap pribadi yang asik dengan dirinya dan tidak asik dengan Tuhan, pagi hari ini firman ini mau berkata, bertobat, menyesallah, datang kepada Tuhan dengan kata-kata menyesal. Ampuni saya Tuhan, selama ini saya terlalu asik dengan diri saya. Dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan. Adakah kita mau mohon pengampunan? Menarik ya, firman Tuhan katakan, apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil. Dia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Ini menunjukkan memang kita lemah, kita terbatas, tapi Tuhan buat jalan keluar kan. Tuhan kasih jalan keluar, bukan berarti kita nggak bakalan jatuh dalam dosa, enggak. Kita lemah, kita terbatas. Bukan hanya pernah jatuh, mungkin bisa kan sering kali kita jatuh juga. Pikiran kita, perkataan kita, hati kita yang nggak baik ya. Nah, tapi ketika kita nyadar hal itu, menyadarinya, minta ampun, Tuhan ampun saya hari ini sudah berdosa, hari ini terlalu marah, kebablasan ya Tuhan. Hari ini pikiran saya kacau, marah betul saya Tuhan hari ini, ampunilah saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mohon pengampunan, Tuhan akan mengampuni. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengasihi. Ya, ketika kita mohon pengampunan, perhatikan di ayat 2 tadi, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Sehingga kami mendapat yang baik. Nah, bagaimana kita dapat yang baik kalau hidup kita jahat, pikiran kita jahat? Pasti tidak baik yang kita dapatkan. Ya, orang kita lakukan aja dengan yang cara yang jahat kok. Nah, memang sangat mengerikan. Ada orang bilang, wah bersyukur kepada Tuhan, berkat-berkat berlimpah. Nah, padahal caranya adalah melalui penipuan, melalui korupsi, melalui cara yang tidak halal. Misalnya kalau kita berdagang, timbangannya dipermainkan. Kemudian berkata, puji Tuhan hari ini diberkati. Nanti dulu, saya mau berkata Tuhan yang gak memberkati kita kalau cara kita keliru, salah. Itu dari kuasa kegelapan. Nah, kita dapat berkata, puji Tuhan, Tuhan memberkati saya, manakala kita melakukan dengan cara yang benar, yang sesuai dengan kehendaknya.
Bagaimana kita berkata, puji Tuhan aku diberkati hari ini, tetapi barusan mencuri punya orang. Karena orang ya punyanya ketinggalan, dompetnya kita ambil ya. Uangnya kita ambil, kita tinggalkan dompetnya lagi. Kemudian kita bilang, puji Tuhan hari ini dapat uang. Enggak bisa, itu enggak benar. Tapi kalau kita bekerja hari ini dengan sungguh-sungguh, ya tugas-tugas kita kerjakan di kantor, di pekerjaan, ya kita lakukan dengan baik semuanya. Kita mohon pertolongan Tuhan ketika kita mengerjakannya. Kemudian dari pekerjaan itu kita dapat berkat. Itu adalah berkat dari Tuhan. Itu berkat dari Tuhan ya. Nah, karena kita lakukan dengan penuh sukacita dengan cara yang benar, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Ya. Mendapatkan yang baik, kemudian hal yang baik inilah yang mau kita persembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan, Engkau memberi yang terbaik bagi kami dan kami naikkan pujian kami, persembahan kami kepada Tuhan, pengakuan kami. Nah, kalau kita sudah melakukan dengan cara yang benar, kemudian kita diberkati. Nah, dengan berkat yang kita terima, kita mau berkata, puji Tuhan, Kau Allah yang memberkati kami. Baru di situ puji Tuhan. Ini karena Tuhan. Bukan dengan cara-cara yang jahat, cara-cara yang kotor, cara-cara yang tidak benar. Tipu sana, tipu sini, kemudian kita bilang, puji Tuhan. Nah, nanti dulu, itu bukan puji Tuhan. Itu hanya permainan belaka, itu hanya menutupi dosa saja. Bahaya ya. Pakai nama Tuhan untuk menutupi dosa kita. Wah, itu sangat mengerikan sekali. Jadi kita harus jujur. Kita harus melakukan yang baik. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Jadi mereka hanya mengakui, wah ini mengandalkan kekuatan manusia ini mengecewakan loh ya. Wah, Asyur gak bisa buat apa-apa kok. Ya, mengandalkan kekuatan kuda, berbicara tentang apa? Hal-hal secara dunia yang kita andalkan, kekuatan. Biasanya kekuatan kuda, perang, kehebatan, kecepatan. Gak ada apa-apanya itu dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Semua akan berakhir. Jadi apa yang kita andalkan di bumi ini yang bukan dari Tuhan ya, itu akan berakhir. Kekayaan bisa selesai dalam waktu yang sekejap. Kekuatan kita bisa selesai dengan sekejap. Ya, kepintaran kita bisa selesai dengan sekejap. Ya, saudara, pernahkah mendengar ada orang yang begitu pintar tiba-tiba blank, tidak bisa buat apa-apa, blank total, lumpuh. Ya, ada tadi yang pintar bicara hebat, tiba-tiba nggak bisa ngomong, kenapa? Stroke, nggak bisa ngomong. Ya, apalagi banyak hal kalau kita andalkan kekuatan dunia ini terbatas, ada waktunya tidak dapat lagi menolong kita. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Bukan berarti nggak ada masalah loh ya, bukan berarti nggak ada tantangan. Berkali-kali saya katakan, jangan keliru. Ada orang berkata, aku mengandalkan Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, berarti semua akan beres. Enggak, tidak seperti itu. Bisa juga pergumulan semakin berat, semakin luar biasa, tetapi Tuhan menolong, Tuhan beserta kita. Amin. Tuhan akan memberi yang terbaik. Bahkan kita bisa melewati persoalan itu bukan dengan kekuatan kita. Kalau secara manusia kita pasti berkata, terlalu berat ini Tuhan, sulit aku menghadapinya. Tapi karena Tuhan bersama dengan aku akan mengalami kekuatan daripada Engkau ya Tuhan. Aku akan mampu melewati masa sukar ini. Kemarin ada video ya beredar ya, bagus sekali. Seseorang yang dianiaya malam, ya begal barangkali, ada 3 pemuda. Kemudian ini anak Tuhan yang dikerja ini, dia berteriak, Tuhan Yesus tolong. Nah, ketika dia berteriak sama Tuhan, malah ketiga pemuda tambah hantam lagi, dia pukul sampai tak berdaya. Dia terus berteriak tolong. Nah, uangnya diambil ya, kemudian habis babak belur. Orang datang, motornya mau diambil. Kemudian ada masyarakat datang, karena dia teriak, ya begal itu, penjahat itu lari.
Nah kemudian mereka bingung ini siapa. Kemudian dilihat KTP-nya tapi terlalu jauh daerah Bekasi kalau nggak salah, Bekasi. Kemudian puji Tuhan masyarakat ya membuat cara bagaimana. Wah ini melalui sosial media dikasih dipoto KTP-nya orangnya yang sedang luka-luka babak belur. Ya malam, kira jam 11 malam katanya ya. Kemudian puji Tuhan saudara daripada yang terluka ini ya dia bilang kok digerakkan Tuhan ya untuk membuka HP dan dilihat. Wah ini saudara saya. Dia keadaan babak belur begitu, langsung ke lokasi, bawa ke rumah sakit dan sangat mengerikan sekali ya. Dokter bilang nggak bisa ditolong lagi karena semuanya babak belur ya. Tetapi puji Tuhan, ya puji Tuhan, pulih kembali, sembuh, dan dia berkata, ya yang terluka ini, ya berkata Tuhan izinkan, ya Tuhan izinkan, bukan berarti Tuhan tidak membela. Padahal saya sudah teriak, sepertinya kita berkata di mana Tuhan, tapi dia bisa menerima keadaan itu dan dia tetap bersyukur. Ada maksud Tuhan dengan peristiwa ini. Karena memang mujizat yang dialami, mestinya orang ini udah meninggal. Tapi dia bisa kembali sehat, bisa bicara, bisa bersaksi. Dan hal yang luar biasa, dokter yang bukan orang percaya, ya melihat kuasa Tuhan dalam diri orang ini. Dan dokter itu berkata, waktu pulang dari rumah sakit, yang menderita tadi berkata, terima kasih dokter sudah menolong. Dokter berkata, jangan bilang terima kasih buat saya tidak bisa buat apa-apa. Ya luka saudara parah banget dan semua mati. Hanya Tuhanlah yang menolong. Tuhan saudara dikatakan begitu. Wah luar biasa ya. Jadi kita anak Tuhan, kita di dalam Tuhan, kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan. Bukan berarti nggak ada tantangan, nggak ada masalah. Ada, tetapi di situ juga dalam tantangan pergumulan itu kita merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan akhirnya juga kita lihat melalui kesaksian tadi ada mujizat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat-sangat penting kita berbuat atau hidup di dalam kebenaran. Jika kita sedang berjalan dalam perjalanan yang sesat, ya firman Tuhan mengingatkan, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Artinya begini Bapak Ibu, dalam pembelajaran kita Hosea jelas sekali. Ya hanya satu yang kalau kita lihat inti daripada perjalanan bangsa Israel, mereka meninggalkan Tuhan, dan ketika meninggalkan Tuhan tidak akan mengalami kebahagiaan yang adalah penderitaan. Untuk itu bertobatlah. Ya kembali datang kepada Tuhan. Nah Tuhan akan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, buat kita yang merenungkan firman Allah, ya mari kita memiliki hati yang bijaksana. Ya kita pahami semua itu dan pada akhirnya berkata, iya Tuhan, kami mau setia kepadamu. Amin. Siap kita setia kepada Tuhan. Halo jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, jangan kita hanya statusnya saja orang Kristen, tetapi bagaimana penyembahan kita, bagaimana sikap hidup kita, bagaimana perjalanan kita. Adakah kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan? Pagi hari ini Tuhan ingatkan kita, mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Kita utamakan Dia lebih daripada yang lain. Tuhan memberkati kita.